83 Talanglido, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Karyati SPD. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Ibu, hari ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bisa ya Bu ya? Bisa. Iya Bu, mohon maaf Ibu mengganggu waktu Ibu sedikit Bu, mohon maaf sekali Bu ya. Saya ingin melakukan sesi wawancara untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana ya Bu untuk hari ini waktunya? Bisa. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini kan Ibu bertugas sebagai kepala sekolah. Otomatis juga Ibu aktif dalam K3S. Mungkin selama ini Ibu telah banyak menemui hambatan-hambatan atau kasus-kasus yang telah Ibu alami di dalam dunia pendidikan Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya terkait dengan nilai-nilai kebajikan Bu. Yang pertama itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu. Kalau masalah kasus atau masalah rujukan moral, itu kan kita lihat dari sisinya. Jadi kita lihat dulu masalahnya, akar masalahnya, sumbernya, baru kita identifikasi. Berarti kita lihat dulu dari sumber masalah, akar masalah ya Ibu. Ya Ibu. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Kalau menjadi pemimpin itu kuncinya fleksibel, ya. Jadi kita tidak bisa kaku. Jadi semuanya itu pasti ada sisi baiknya. Jadi kita ambil, walaupun saya pribadi menjadi kepala sekolah, tetapi keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri. Jadi harus berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman di sekolah. Berarti dibutuhkan kolaborasi Bu ya untuk mengambil keputusan. Baik Ibu, setelah itu ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau langkah-langkahnya tentunya kita harus mempelajari dulu masalahnya apa. Jadi biar kita bisa mencari solusinya. Sudah itu kan perilaku atau kebajikan moral itu kan bukan kita pikirkan ke sisi negatif saja, tapi ya bisa menjadi hal yang pembelajaran kita gitu untuk menjadi lebih baik lagi. Berarti kita lihat dari perilakunya Bu ya, dari sisi negatifnya, positifnya Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kalau di dalam dilema etika yang paling efektif itu ya tentunya itu mengidentifikasi dulu akar masalahnya. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan itu serta merta gitu. Jadi mengidentifikasi masalahnya. Nanti kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah Bu ya, baru kita bisa ke tahap selanjutnya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangan tuh mungkin kita kadang-kadang memikirkan keputusan kita ini benar atau salah gitu kan, agar tidak sampai merugikan pihak lain gitu, baik teman, guru atau hal lain. Itu tantangannya. Berarti kita Memang harus berpikir matang dalam mengambil keputusan Bu ya, tidak berpihak lah Bu ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk
Kemudian Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan tempat tadi Ibu? Spontan ya Bu ya? Lihat posisi kondisi. Jadi kalau memang bisa diselesaikan langsung di tempat, ya. Tapi kadang-kadang kan kita pikirkan dulu, nanti kita telaah dulu. Jadi tidak harus terburu-buru. Berarti kita harus telaah terlebih dahulu Bu ya, untuk mengambil suatu kebijakan Bu ya. Kemudian Bu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kalau dalam kasus dilema etika, Iya. saya sebagai pemimpin pribadi, kita kan sekolah kerja itu kan ada struktural, ada yang di atas, ada di atas kita. Jadi semuanya itu seandainya kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita kan bisa berkonsultasi dengan pimpinan kita. Seperti itu. Berarti kita berkonsultasi dulu sama pimpinan, seperti rekan guru-guru nih Bu ya, berkonsultasi. Ya Bu, kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pengalaman atau pembelajaran yang saya dapat itu untuk di webinar itu kita sama-sama belajar bahwa kita tidak bisa sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin instansi itu menerapkan sistem pemimpin yang otoriter. Jadi kita harus semuanya itu harus didiskusikan, bermitra, bekerja sama. Jadi tidak ada yang baratnya itu tersakitin atau apa. Jadi kita bisa merubah menjadi jauh lebih baik dengan sistem pendekatan kekeluargaan. Berarti Bu harus itu ya, kerjasama kolaborasinya Bu sangat penting Bu ya. Penting, memang perlu sekali. Kita bermitra Bu ya, tidak membedakan Tidak ada Bu. membedakan. Benar Bu. Kemudian setelah berkolaborasi baru kita bisa mengambil keputusan agar bisa bermanfaat untuk semuanya. Iya. Baik guru, pembelajaran anak, instansi yang di sekolah. Iya Bu, luar biasa sekali pada wawancara kali ini Bu. Mungkin dari pembelajaran yang saya dapatkan wawancara kali ini bisa saya terapkan nanti insya Allah Bu, bisa saya terapkan di kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Semangat. Terima kasih Bu sudah mendukung saya sebagai calon guru pembelaan angkatan 10. Semangat motivasi untuk saya. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan sedikit waktunya untuk wawancara dengan saya. Saya ucapkan terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Benar? Alhamdulillah. Ibu apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Ada apa nih? Apa yang bisa Ibu bantu? Sebelumnya mohon maaf Bu mengganggu waktu Ibu. Ya. Sesuai dengan janji kita 2 hari yang lalu Bu, kita akan mengadakan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf Bu ya untuk waktunya. Iya, Bu. ini bisa Ibu bantu ya. Iya Bu. Di sini kan Ibu sebagai kepala sekolah, tentunya Ibu sangat sibuk sekali dan otomatis Ibu juga terlibat dalam K3S ya Bu ya. Kemudian di dalam kegiatan pendidikan ini tentunya banyak kita temui, Ibu temui masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan. Boleh diceritakan dikit Bu tentang diri Ibu? Kalau diri Ibu baru juga bertugas di istri ini yang kurang lebihnya 2 tahun ya. Istri ini tentunya seperti pertanyaan Ibu tadi banyak sih masalah kasus yang terjadi
kasus mana yang harus segera kita selesaikan atau segera kita ambil keputusannya, sehingga nanti berdasarkan musyawarah itu menjadi keputusan yang hasilnya bersama. Itu yang menjadi dilema kami untuk mana yang diutamakan dulu kasusnya itu. Nah, seperti itu. Berarti adanya skala prioritas Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu mana yang lebih penting. Nah, dari dua ini sama benar, kasusnya sama-sama benar, sama-sama tidak ada masalah untuk ininya, tapi mana yang paling dari dua ini yang harus kita utamakan. Nah, ini seperti itu kami di sekolah ini Berarti harus melaksanakan. memilih dulu ya? Ya, kita prioritaskan dulu. Lanjut Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau untuk langkah itu kita lihat dulu kasusnya, apakah kasusnya itu sifatnya individu atau kelompok. Kalau sifatnya individu, maka dilakukanlah pemanggilan secara perorangan dari yang bermasalah. Nah, jadi dilakukan dulu pemanggilan, kemudian diselesaikan antara guru, misalnya kasus ini siswa, berarti antara guru dan siswa diberikan dulu bimbingan. Nah, apabila kasusnya tadi tidak terselesaikan, maka langkah selanjutnya diadakan pemanggilan dengan orang tua. Nah, nanti tidak terselesaikan, maka dibuatlah kesepakatan bersama menghadap dengan kepala sekolah, baru dibuatlah kesepakatan untuk mengambil keputusan kasus yang terjadi. Itu yang biasa kami lakukan. Jadi ada langkah, ada prosedur yang harus diselesaikan. Jadi tidak langsung ada masalah di kelas atau masalah di lingkungan sekolah itu langsung ke kepala sekolah, tapi ada yang menangani. Kita kan ada guru, ada staf yang lainnya. Berarti diselesaikan bertahap Bu ya? Iya. Dari guru dulu, kemudian pemanggilan orang tua. Iya, betul. Kemudian baru lanjut ke kepala sekolah, baru menghasilkan keputusan yang baik. Itu ya Bu. Ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, kalau kasusnya dilema etika ini tentunya bukan 1-2 orang siswa saja. Dari masing-masing kelas itu pasti ada kasus, ada permasalahan yang seperti tadi disampaikan di awal, ada identifikasi. Maka dengan begitu kita lakukan musyawarah. Nah, di SD ini kami setiap awal bulan itu rutinitas guru itu menyampaikan laporan kepada kepala sekolah, baik itu dari segi permasalahan, kasus pembelajaran ataupun kasus lainnya, sehingga kedekatan antara kepala sekolah dengan guru itu dapat kita musyawarahkan segera melalui diskusi setiap bulan. Seperti itu Bu. Lebih tepatnya mungkin ada kegiatan rombel atau kombel ya? Kalau kombel itu kan kita bukan dalam penyelesaian kasus, ya ada. Nah, jadi kombel itu adalah komunitas belajar, di mana permasalahan pembelajaran di kelas atau permasalahan guru, baik itu dari segi perencanaan pembelajaran, penggunaan media ajar ataupun apa, itu bisa dibantu melalui kelompok belajar tadi di sekolah. Nah, ini kami lakukan untuk penyelesaian itu dalam 1 bulan 2 kali pertemuan, di minggu kedua dan minggu keempat. Nah, itu untuk penyelesaian kasus-kasus dalam pembelajaran. Tapi kalau etika itu kadang ada keputusan-keputusan dilema yang harus kita segerakan, kita ambil, dan penyelesaiannya bisa pada saat kita pertemuan rutinitas di bulanan, atau bisa dilakukan tadi kalau kasusnya dalam proses pembelajaran mungkin bisa kita selesaikan
misalnya siswanya itu ada siswa yang tidak bisa membaca atau kurang lancar membaca, kita cari dulu kasusnya kenapa dia tidak bisa, ini harus diselesaikan. Nah, jadi kalaulah nanti pada saat pengambilan keputusan biasanya itu di akhir untuk penetapan kenaikan kelas. Nah, ini tentunya ada pertimbangan, yaitu kita memperhatikan ada rasa kasihan, ya kita nilai dari situ. Kemudian lihat kerajinannya, anaknya kepatuhan, etikanya bagaimana, perilakunya di sekolah bagaimana. Tentunya itu menjadi pertimbangan. Ada rasa kasihan, ada rasa keadilannya, kemudian ada rasa kasih dan sayangnya tentu kita terapkan juga. Jadi tidak semena-mena kita mengambil keputusan kalau misalnya siswa itu tidak bisa, dia tidak naik atau dia tidak bisa kita lanjutkan untuk proses pembelajaran berikutnya. Tetapi inilah yang menjadi tantangan bagi para guru untuk dapat menyelesaikannya. Jadi itu rasa itu perlu. Nah, perlu ada rasa kasih sayangnya, itu penting sekali. Rasa keadilannya ini jadi menjadi pertimbangan sebelum kita mengambil keputusan. Mengambil keputusan tuh kita pertimbangkan dulu ada rasa keadilan, rasa kasih Ya, sayang, tentunya. Ya, jadi bukan semena-mena kita Ya, langsung ambil kan. iya. Nah, seperti itu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan pada saat ini? Oh ya. Kalau terjadwal itu tentunya tidak terjadwal yang kasusnya sifatnya emergen, itu tidak terjadwal. Jadi apabila terjadi suatu masalah atau kasus yang saat itu masih bisa kita selesaikan, maka bisa langsung kita selesaikan. Artinya tidak terjadwal. Nah, yang terjadwal dalam penyelesaian kasus itu yang dilaksanakan rutinitas per bulan, guru menyampaikan laporan, kemudian adanya komunitas belajar. Nah, itu kan termasuk dalam kasus pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, baik itu dari siswanya maupun permasalahan dari gurunya. Jadi terjadwal ada, yang tidak terjadwal juga ada. Nah, namun yang sering kita lakukan itu kan yang tidak terjadwal. Artinya kasus itu kadang-kadang kan terjadinya tidak terduga. Nah, maka harus segera kita selesaikan itu. Jadi seperti itulah. Jadi ada dua kemungkinan Bu ya, tidak terjadwal dengan terjadwal. Kalau tidak terjadwal itu kan tiba-tiba ya Bu ya. Iya. Sedangkan terjadwal itu sudah Memang ibaratnya, sudah ada. sudah ada perencanaan lah. Perencanaan memang kita susun jadwal untuk penyelesaian kasus pembelajaran. Iya, Ya. iya Bu. Kemudian Ibu adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kalau yang membantu ya dalam kelancaran pengambilan keputusan tentunya adalah warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ya guru, rekan guru, ya kan? Kemudian tenaga teknik kita yang ada di sekolah. Nah, mungkin kalau kita butuh untuk komite sekolah, nah itulah yang termasuk warga sekolah. Nah, jadi inilah orang-orang yang terutama sekali membantu. Nah, di samping nanti dinas pendidikan ya, kemudian pengawas sekolah, itu termasuk juga orang-orang yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Itu Bu ya. Berarti warga sekolah, ada guru, rekan guru, tenaga pendidikan, komite juga Bu ya. Termasuk. Kemudian ada berkelanjutan dengan dinas, pengawas Bu ya. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Jadi kita dalam pengambilan keputusan itu tentunya harus memiliki sifat atau berpikir positif thinking. Itu dulu. Jadi sebelum kita mengambil keputusan harus benar-benar kita pikirkan, musyawarahkan bersama dalam pengambilan keputusan. Apakah keputusan ini nantinya berakibat atau
sini 3 hari yang lalu akan melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Gimana Bu? Insya Allah siap. Ya Bu, mohon maaf sebelumnya Bu ya, minta waktunya Ibu. Ya, jadi begini Bu, saya ingin memahami tentang keterkaitan pengambilan keputusan. Ada hal-hal yang ingin saya tahu dari Ibu nih. Pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Di sini untuk pengambilan keputusan kasus-kasus etika, biasanya kita melakukan pengamatan terlebih dahulu. Sudah kita amati, terus kita mendengarkan jangan dari satu pihak saja, tapi kita memanggil kedua belah pihak. Terus kita mengidentifikasinya dengan cara misalnya kita mengadakan pertemuan tadi, kita tanya semuanya apakah memang permasalahan itu benar-benar terjadi atau hanya isu-isu saja. Jadi ada pengamatan terlebih dahulu ya dalam mengambil keputusan. Iya Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Di sini kita mengambil keputusan seperti ini, terkadang ada unsur kedua belah pihak itu sama-sama mempertahankan egonya ya Bu ya, sama-sama merasa benar gitu ya. Sebaiknya kita mengadakan komunikasi dengan baik dengan kedua belah pihak tersebut di sekolah ya Bu, dengan cara mengadakan mediasi antara kepala sekolah, guru juga diikut sertakan, dan mungkin wali murid juga, dan kita juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip atau pengambilan keputusan itu berdasarkan dari rasa empati kita, rasa peduli kita antara sesama, dan rasa tanggung jawab kita sebagai pengelola atau kepala sekolah Bu. Berarti adanya komunikasi Bu Ya, ya ya. antara kedua belah pihak, kemudian mediasi, Mediasi. melalui kepala sekolah yang dilibatkan guru, wali murid ya Bu ya. Nah selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kita lakukan dalam pengambilan keputusan, yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu dengan cara mencari informasi, mengidentifikasi permasalahan yang ada, terus kita mengadakan rapat antara guru, intern sekolah, kita mengadakan rapat. Setelah itu kita baru kita mengadakan pertemuan bersama dan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berarti mencari informasi dulu Bu ya, Iya. kemudian rapat dulu Bu ya, memecahkan masalah ya, rapat intern. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kita mengambil harus menganggap semua warga sekolah, termasuk guru, termasuk peserta didik, wali murid yang berada di lingkungan sekolah itu, kita memiliki rasa integritas, sosialitas juga kan, loyalitas, bisa kita meyakini bahwasannya pendapat atau kita mencapai satu tujuan yang sama. Setelah itu kita memiliki semangat yang tinggi untuk mengidentifikasi serta loyalitas terhadap permasalahan tersebut. Jadi adanya integritas Bu ya, Iya, sosialitas, loyalitas. loyalitas. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Biasanya tantangan itu banyak ya Bu ya. Ya. Tantangan harus kita melakukan atau menghadapi tantangan ini sebagai kepala sekolah. Biasanya berbeda pendapat atau pandangan ya Bu, itu pasti terjadi.
penyebab terlambatnya atau tertunda dalam pengambilan keputusan dalam kedua belah pihak, tapi tercantum pada peraturan yang dilakukan kedua belah pihak tersebut. Biasanya kan mempertahankan pendapatnya masing-masing itu biasanya kita mengadakan pertemuan itu tadi, jadi kita bisa merembukkan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga kita bisa mempersatukan atau memperbaiki dan menjadikan tujuan yang sama. Berarti berembuk kita Mengadakan ya kita jangan bersama-sama mementingkan masing-masing. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah katakanla atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau masalah jadwal kayaknya tidak terjadwal ya Bu. Terkadang kita jadwalkan tidak ada kasus, tidak ada permasalahan. Jadi biasanya kita adakan itu misalnya tiba-tiba ada permasalahan, jadi kita langsung mengadakan atau tata kala itu kita mengadakan program kita, misalnya kita langsung panggil guru-guru. Nah, kita langsung mengadakan rapat gitu, secara langsung gitu. Berarti tidak terjadwal, Tidak terjadwal, tidak terjadwal karena ada kasus-kasus yang tiba-tiba tiba-tiba diselesaikan dengan apa segera Bu ya. Iya, Lalu Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Biasanya faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan dilema ini biasanya kita mengadakan pendekatan antara guru-guru, sudah itu sama masyarakat sekitar, dan lebih terutamanya kita kita mendekatkan pada ketua komite, kita ajak bersama, duduk bersama untuk membantu menjembatani permasalahan tersebut. Berarti adanya pendekatan Iya. antar guru, warga sekolah, komite ya dalam menjembatani permasalahan yang ada ini Bu ya. Selanjutnya Ibu, dari semua hal nih yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pembelajaran yang bisa kita ambil dari kesemuanya ini, kunci yang paling utama itu adalah komunikasi. Komunikasi dengan baik antara sesama, antara warga sekolah, guru, ketua komite Bu, itu yang paling utama. Berarti komunikasi itu Iya, sangat ya kunci utama. iya, untuk paling melakukan, utama itu Bu. pengambilan keputusan. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu telah berbagi ilmu dengan saya. Semoga nanti